Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang virtual memory. Virtual memory itu fitur di sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS yang bikin storage dipakai sebagai tambahan RAM ketika RAM fisik kamu sudah hampir penuh. Cara kerjanya, misal RAM kamu 8 GB, aplikasi yang berjalan butuh 10 GB. Kekurangan 2 GB itu kita pinjam dari SSD atau HDD-nya, disebut virtual memory atau paging file. Sistem bikin file bernama pagefiles.sys di Windows. Data yang jarang dipakai dipindah ke SSD supaya RAM bisa fokus ke data yang sedang aktif atau software yang sedang kita pakai saat ini. Fungsinya salah satunya supaya komputer kita nggak nge-freeze saat kita melakukan multitasking. Di sini ada kasus di mana seorang desainer itu membuka CorelDRAW, Photoshop, dan Chrome 10 tab sekaligus. Total kebutuhan RAM yang dibutuhkan adalah 11 GB atau 12 GB pada RAM fisiknya. Sementara RAM dia yang dia punya itu hanya 8 GB. Yang terjadi tanpa virtual memory adalah Photoshop-nya itu lemot, bahkan sampai nge-freeze, Chrome-nya udah nge-freeze, dan CorelDRAW-nya nge-close sendiri. Dan ini tentunya sangat mengganggu bagi kita. Nah, caranya bagaimana supaya virtual memory ini bisa dipasangkan di uh, laptopnya atau laptop kita. Yang pertama, buka menu virtual memorinya, tekan Windows, sambil ditahan, tekan key R pada keyboard, lalu tekan Enter, akan muncul sistem property. Lalu kita ketikkan sysdm.cpl, lalu buka tab Advance pada bagian Performance, kita klik Setting, lalu buka tab Advance lagi, di bagian Virtual Memory klik Change, lalu hilangkan centang, automatically manage paging file size for all drivers, supaya bisa kita ubah manual. Pada drive tempat penyimpanan virtual memorinya direkomendasikan SSD internal, itu paling cepat. Kalau pakai HDD bisa juga tapi lambat. Pakai SSD yang internal atau HDD internal bisa juga, cuma performanya turun sedikit dan beresiko blue screen atau nge-crash kalau sewaktu-waktu sedang kita pakai tiba-tiba USB-nya longgar dan terputus. Lalu kita tentukan ukuran virtual memory kita, custom size. Ukurannya ini tidak bisa sembarangan. Misal RAM kita 8 GB, maka hanya bisa dikali 2 atau dikali 1. Kalau RAM-nya 8, bisa ditambah menjadi 4 GB atau 12 GB. Nah, lalu kita klik set, lalu oke. Dengan begitu, kita sudah bisa melakukan multitasking dengan RAM kita yang sudah bertambah. Tapi perlu diingat teman-teman, cara ini tidak direkomendasikan, lebih direkomendasikan mengupgrade RAM kita sendiri. Baiklah, terima kasih.